Angkatan 10 Kabupaten Klaten melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan menggunakan alur Tirta Coaching Supervisi Akademik. Nama saya Harmi, saya mengajar di SMP Negeri 1 Mbayat. Perkenalkan teman saya Agni Haryanti, mengajar di SMP Negeri 1 Mbayat, Kabupaten Klaten. Saya Titi Retnoningsih, mengajar di SMP Negeri 3 Cawas, Kabupaten Klaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Armi. Waalaikumsalam Bu Titi. Bagaimana keadaan Barmi hari ini? Apakah dalam keadaan baik-baik saja? Alhamdulillah baik dan sehat Bu Titi. Begitu pula dengan Bu Titi. Bagaimana kabarnya Bu Titi? Alhamdulillah kalau Bu Armi baik. Demikian juga dengan saya. Hari ini saya keadaan baik Bu Armi. Terima kasih. Iya, alhamdulillah selalu sehat semua ya Bu Titi. Amin. Begini Bu Armi. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bu Harmi ya. Pertama, kita akan mendiskusikan rubrik terlebih dahulu. Rubrik penilaian yang akan jadikan patokan atau panduan pada hari ini antara lain coach dan coacher. Yang saya amati sebagai rubrik penilaian antara lain yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach itu merespon pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coachnya. Kemudian jangan lupa Bu Harmi bahwa semua itu harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yang pertama itu ada kemitraan, yang kedua proses keaktifan, dan ketiga memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah satu, kompetensi apa yang akan Ibu lakukan atau Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama itu kesadaran penuh, yang kedua itu keaktifan mendengar, yang ketiga yaitu terkait dengan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik sekali Bu Harmi. Kemudian pertanyaan berikutnya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Jadi diobservasi itu. Jadi kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan, yang pertama itu mendengarkan aktif, yang kedua membuat pertanyaan berbobot Ibu. Oh iya, bagus sekali Bu Harmi. Kemudian yang terakhir ya Bu Harmi, pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Jadi indikatornya saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusinya dan bisa melaksanakan coaching dengan baik sehingga ada tindak lanjutnya Ibu. Oke. Alhamdulillah semua sudah runtut. Demikian dulu ya Bu untuk presentasi kita hari ini. Selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching dengan coaching ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Armi. Selamat pagi Bu Titi. Selamat pagi Bu Armi. Sehat-sehat selalu Bu Titi. Alhamdulillah. Ini saya sehat Bu Armi. Semoga Bu Armi juga demikian ya. Amin. Pangestunipun Bu. Ya, kemarin kan saya lihat itu Bu Titi kok kayaknya banyak banget tugas gitu loh. Dan saya dengar Bu Titi mau melakukan proses coaching ya Bu Titi ya. Nanti saya yang observasi ya Bu Titi ya. Oke, selama proses coaching itu nanti kan banyak yang harus dilakukan Bu Titi nggih. Dan nanti saya akan memberikan rubrik atau penilaian atas proses coaching yang Bu Titi lakukan bersama coaching. Nah, sebelum proses coaching itu berlangsung, saya akan mengutarakan beberapa rubriknya yaitu sebagai acuan, sebagai panduan nanti Bu Titi dalam melakukan proses coaching dengan coaching ya. Yang rubriknya antara lain yang pertama Bu, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum Bu? Karena proses coaching itu nanti kan harus sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Ada tujuan, ada identifikasinya, dan juga ada tanggung jawabnya di sana. Jadi itu nanti jangan sampai terlupakan ya Bu Titi ya. Terus kemudian selama proses coaching nanti Bu Titi jangan sampai lupa juga itu dalam memberikan pertanyaan itu
pertanyaan yang berbobot nih Bu nggih. Mencoba untuk dihindari pertanyaan yang tertutup. Pertanyaan yang tertutup itu kayak yang jawabannya hanya ya atau tidak ya. Itu mohon dihilangkan. Jadi mencoba untuk pertanyaan berbobot yang itu pertanyaan terbuka. Jadi tidak ada benar dan tidak ada salah. Yang ada hanya menurut kocinya, jawaban dari kocinya tersebut. Itu ngerti nggih Bu Titik nggih? Terus juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching Bu. Ya kan ada 3 prinsip coaching yang sudah kita terima dalam pembelajaran kemarin, yaitu yang pertama kemitraan, terus kemudian yang kedua proses kreativitas bagaimana jenengan nanti menggali permasalahan yang dialami oleh coach, kemudian nanti biarkan coach yang mencari solusinya, itu ya. Kemudian yang ketiga itu memaksimalkan potensi Bu. Jadi jangan sampai jenengan itu yang memberikan solusi. Jadi biar si coaching-nya itu nanti bisa memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya sehingga nanti coach itu bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Itu nggih. Sebelum proses coaching berlangsung, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Titik. Mohon dijawab nggih. Terima kasih sebelumnya Bu Titik. Pertanyaan yang pertama Bu Titik, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan Bu Ani dalam proses coaching ini nanti, yang pertama adalah kehadiran penuh Bu Ani. Kemudian yang kedua itu mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Ani. Oh iya oke. Bagus Bu Titik, berarti sudah sesuai dengan yang seharusnya konsep-konsep yang seharusnya. Kemudian yang kedua, potensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Potensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama itu mendengarkan secara aktif. Kemudian yang kedua, saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oh gitu, oke. Sip Bu. Nanti semoga lancar ya. Kemudian yang pertanyaan yang selanjutnya Bu, pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Titik dalam proses coaching nanti Bu? Indikator yang saya capai dan saya harapkan itu, saya berharap coach saya nanti akan menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Saya hanya sebagai penuntun, sebagai fasilitator, sehingga coach akan menemukan solusi dari permasalahannya dan saya akan menjadi seorang dalam coaching itu saya melakukan dengan baik. Oh gitu, amin saya yang berharap nanti bisa berjalan dengan baik ya Bu Titik, nanti bisa memaksimalkan potensi jenengan maupun coachingnya. Nanti Bu Titik, terima kasih. Saya harap, saya doakan semoga nanti prosesnya lancar. Gitu ya Bu Titik. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Titik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Arni. Waalaikumsalam Bu Harmi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Arni? Alhamdulillah Bu, walaupun ya agak repot, agak sibuk, tapi alhamdulillah masih diberikan kesehatan Bu Harmi. Ya, alhamdulillah sehat ya Bu ya, tetap dalam lindungannya dan tentu semangat juga ya Bu Arni. Selalu semangat, optimis pokoknya. Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita melaksanakan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu ya, sama Ibu. Monggo Bu Harmi. Yang pertama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian pada hari ini. Jadi pada coaching hari ini antara coach dan coachee yang saya amati sebagai rubrik penilaian jadi di antaranya satu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya, kemudian bagaimana itu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon, menanggapi pertanyaan dari coachnya. Oke, siap Bu Harmi ya. Dan tentu jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachingnya ya Bu ya. Oke, siap Bu. Ada 3 ya. Di antaranya satu, kemitraan. Itu sangat penting. Yang kedua, proses kreatif, memang harus kreatif, berpikir kritis. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Jadi memang betul-betul menggali potensi ya Bu ya. Siap Bu ya. Nah, di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan
saya tanyakan ke Ibu Arni. Oh iya, ya boleh Bu Armi, monggo. Nanti sebisa saya nanti akan saya jawab. Iya. Yang pertama Bu, Oke. kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama itu dengan present Bu, atau kehadiran penuh. Iya. Jadi saya akan mencoba untuk full pikiran saya, waktu saya untuk melaksanakan proses coaching ini. Terus Iya. kemudian yang kedua, saya akan mendengarkan dengan aktif apa yang akan disampaikan oleh coach saya, sehingga nanti kami bisa menjalin komunikasi yang aktif dari dua arah, sehingga kami bisa bersama-sama mencari solusi dan mencari jalan keluar untuk permasalahan yang sedang coach hadapi. Iya. Kemudian yang ketiga juga saya akan menggunakan pertanyaan berbobot Bu Harni. Jadi biar nanti potensi atau kemampuan dari coaching nanti bisa tergali Bu. Saya juga biar bisa mengetahui sedalam apa permasalahan yang sedang dihadapinya. Jadi nanti biar kita sama-sama bisa mencari solusinya Bu. Gitu Bu. Wah, lengkap sekali ya Bu ya. Di situ ada kesadaran penuh, ada mendengarkan aktif, dan ada juga pertanyaan yang sangat berbobot ya Bu ya. Jadi pertanyaan itu memang harus berbobot, harus terbuka ya Bu ya. Iya, Luar betul. biasa Iya. ya. Terus berikutnya Bu, saya ada pertanyaan yang kedua, itu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik terkait dengan observasi hari ini Bu? Oh iya, yang kompetensi yang akan saya kembangkan dari diri saya itu adalah yang pertama dengan mendengarkan secara aktif Bu. Karena apa? Karena kalau kita mendengarkan secara aktif, coach bisa merasa dihargai dan juga bisa terjalin rasa komunikasi yang baik. Mungkin selanjutnya kan nanti kita bisa mencari sama-sama berkolaborasi mencari jalan keluarnya. Kemudian juga saya akan menggunakan pertanyaan yang berbobot Bu. Biar apa? Biar nanti coach bisa mengutarakan permasalahannya itu secara detail, secara menyeluruh mungkin. Jadi biar saya juga bisa memahaminya dengan baik. Iya. Jadi pertanyaan yang spesifik ada dua ya Bu ya, tadi Iya. terkait dengan mendengar aktif. Memang dengan cara mendengar aktif itu kita bisa memahami dari coachnya ya Bu ya, itu terus terjadi komunikasi dua arah terkait dengan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali masalah yang ada ya. Baik Bu ya ini. Terus ini Bu yang ketiga ini pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, bahwa indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini Bu? Indikator yang saya inginkan yaitu biar coach ini bisa tergali kemampuannya Bu. Nanti saya kan hanya sebagai fasilitator toh Bu, jadi saya tidak bisa memberikan solusi, tapi solusi itu nanti akan kita cari bersama coach sehingga coach bisa mengutarakan permasalahannya. Coach juga selanjutnya akan bisa mencari solusinya bersama saya tentunya, gitu Bu. Jadi saya hanya sebagai fasilitator saja. Iya, luar biasa ya Bu ya. Ya, jadi terkait dengan indikator yang Ibu inginkan terkait dengan coaching yang bisa menemukan masalahnya itu sendiri ya Bu ya, luar biasa ya. Terima kasih ya Bu Arni. Sama-sama Bu Arni. Jadi pra observasi hari ini silakan Ibu bisa melakukan coaching terhadap coaching. Mohon doanya ya Bu Arni, semoga nanti bisa lancar. Iya, saya doakan ya Bu Arni semoga lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Arni. Selamat pagi Bu Arni. Ya, selamat pagi juga Bu Arni. Mohon maaf Bu Arni. Bu Arni agak longgar nggak ya hari ini? Ya, alhamdulillah. Kebetulan hari ini waktu saya longgar Bu Arni. Iya, biasanya sibuk sekali. Makanya dari kemarin itu saya pengen ketemu tapi kok sibuk terus. Nah, sekarang ada waktu ya Bu Arni ya. Saya mau ganggu sebentar, bisa nggih? Bisa, monggo silakan Bu Arni, ada apa? Terima kasih Bu Arni, sebelumnya saya mohon maaf banget karena sudah mengganggu waktu longgarnya, karena sudah saya ajak untuk ngobrol. Mohon maaf dan terima kasih Bu Arni sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Iya, terima kasih Bu Arni, sama-sama sudah bisa meluangkan waktunya. Ada apa sih Bu Arni? Gini Bu, saya itu ada apa ya istilahnya kayak ganjalan di hati gitu loh Bu. Beberapa bulan ini saya pendem tapi kok lama-lama ya saya pengen mengutarakan. Kebetulan kan kita satu sekolah, siapa tahu nanti kita bisa bersama-sama, kita bisa berkolaborasi
untuk cari solusinya bareng-bareng. Gitu ya Bu Armi ya. Tidak apa-apa nggih. Mboten napa-napa, tidak apa-apa. Silakan apa Bu Armi Iya. yang menjadi ganjalan itu apa Bu Armi? Gini loh Bu, kalau dulu sekolah kita ini kan terkenal sebagai sekolah yang favorit nih, Iya. sekolah yang tidak perlu ngoyo, siswanya sudah bisa jalan sendiri. Tapi beberapa tahun ini itu tuh rasa kita itu, saya utamanya nih, itu rasa ngoyo banget gitu loh. Utamanya setelah pandemi Bu Armi. Ya, setelah pandemi itu yang pertama ketika kita masuk kelas itu ada saja ulah anak itu yang itu tidur, yang itu tidak mengerjakan PR, yang itu malah ngalamun sendiri. Ada juga malah yang bikin surat cinta loh Bu di kelas itu, apa ramai greget saya. Nah terus ya, itu yang pertama Bu. Yang kedua dari segi kedisiplinan anak juga. Jam 7 itu saya berada di pintu gerbang. Kalau dulu kan ya jam 7 kurang 5 menit, jam 7 kurang 10 menit itu sudah pada masuk semua. Lah sekarang jam 7 lewat 10, jam 7 lewat 15 itu masih ada yang baru datang. Yang pertama itu kan bagi saya itu sudah melanggar keyakinan sekolah kita nggih. Terus yang kedua, otomatis ketika anak itu masuk kelas itu dalam kondisi telat, itu kan bisa mengurangi fokus teman-temannya juga, akan mengganggu pembelajaran di kelas juga kan Barmi. Barmi merasakan kayak gitu enggak? Begini Bu, saya juga merasakan ya Bu, apalagi kita satu sekolah gitu. Jadi memang semenjak donasi ya. Ya. Jadi memang kita itu sebagai abdi, kita harus mengikuti regulasi yang ada. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelum donasi, beda jauh ya Bu ya. Iya. Anak itu mudah diatur, nilainya juga baik. Tetapi dengan donasi seperti ini ya, itu Bu, itu bisa jadi bahwa dampak dari donasi itu. Jadi anak itu mohon maaf ya dari kedisiplinannya kurang. Ketika di dalam kelas itu istilahnya kok seperti istilahnya malas mengikuti mata pelajaran. Terus berikutnya dari segi kedisiplinan berpakaian juga seperti itu. Jadi itu memang pengibasan dari donasi juga bisa Bu. Berarti permasalahan kita sama ya Bu Harmi ya. Ini enaknya gimana Bu? Kita punya planning apa untuk ya biar nanti itu anak-anak itu sesuai harapan kita. Enaknya gimana Bu menurut jenengan? Kalau menurut saya Bu Armi, yang pertama tadi memang permasalahannya banyak sekali Bu ya. Saya ambil itu satu terkait anak yang sudah diatur, itu nanti kita menggunakan pendekatan secara halus. Jadi jangan sekali-kali anak itu ketika berbuat kesalahan kita menegurnya dengan cara frontal. Maka anak itu akan frontal juga. Maka ketika anak itu ditegur dengan cara halus, anak itu merasa diperhatikan, anak itu bisa berpikir secara kooperatif itu satu. Nah, terus yang kedua terkait dengan pembelajaran di dalam kelas ya Bu ya. Jadi pembelajaran di dalam kelas itu kan anak yang mungkin males dengan tidur itu Bu di kelas ya, gemes saya itu. Iya, tidur apalagi. Jadi nanti dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda ya Bu ya. Jadi apa itu Bu? Jadi dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, bisa diskusi. Jadi berikutnya pembelajaran itu ternyata tidak hanya di dalam kelas Bu. Kalau di dalam kelas itu anak identik bosan. Bisa di luar Ibu. Bisa itu. Mungkin nanti ketika pembelajaran itu kita belajarnya bisa di luar, misalnya di bawah pohon, ada yang nanti di sebelah lab, itu bisa Bu. Gitu. Oh iya. Terus yang ketiga terkait anak itu kurang disiplin ya Bu ya, dari segi berpakaian nanti bisa menerapkan dengan segitiga restitusi, bisa. Terus menerapkan keyakinan kelas secara kontinu. Terus bisa juga dengan menerapkan dengan disiplin positif itu. Jadi nanti dengan aturan-aturan atau gebrakan seperti ini, insya Allah anak itu akan sidik akan berubah begitu. Saya punya pikiran gini Bu, misal ini kan guru BK kita kan cuma 3 nih ya. Rasanya kan kalau harus mengatasi hampir 800 anak itu kan kewalahan juga. Saya berpikir gini, misal kita libatkan rekan guru yang lain untuk kolaborasi dengan kita, itu gimana ya Bu ya?
itu juga bisa Bu, lebih bagus. Jadi nanti caranya seperti ini Bu. Jadi memang yang pertama ketika kita itu akan membawa perubahan terkait dengan sekolahan itu harus melibatkan kekompakan, kolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Jadi tidak hanya istilahnya mensewu. Ketika di sekolah kita kan memang banyak gurunya nih, kurang lebih hampir 40-an. Kok yang istilahnya yang waktu hanya 3, yang lainnya itu tidak, itu tidak akan terjadi kolaboratif yang positif. Iya, makanya yang misalnya nanti kita libatkan semuanya itu lewat apa ya Bu ya enaknya ya? Ya gini Bu, di sekolah kita itu kan ada kombel ya Bu ya. Apalagi kombel di SMP kita itu kan sudah terbit di PNN, bahkan sudah berjalan juga setiap minggunya. Bahkan di situ nanti sudah ada narasumber seperti Bu Anti kan juga pernah mengisi narasumber sebagai PMO ya Bu ya. Itu jadi nanti bisa kegiatan kekompakan itu bisa dimasukkan ke dalam kombel. Misalnya nanti kita mengambil topik atau materi terkait dengan disiplin positif, segitiga restitusi begitu Ibu. Ya, oke. Saya rotok-rotok jadi rotok padang juga ini Bu. Jadi nanti saya minta tolong ya Bu Harmi ya, kita bareng-bareng kemudian kebetulan kan kita kan sama-sama jadi apa ya, guru penggerak ya, calon ya. Kita kan sudah dapat pelajaran yang banyak. Nanti coba saya minta tolong nanti kita hubungi ke kepala sekolah sama yang bertanggung jawab di komite pembelajaran ya Bu Harmi ya. Nanti saya ngomong sendiri kan nggak ada temennya, saya kurang pede loh Bu Harmi loh, saya itu ya ampun nggak ada temennya rasanya gimana gitu. Jadi saya minta nanti saya didampingi ya Bu Harmi ya, nanti biar kita bisa ngomong di sana. Terus saya juga pengennya ada jadwal nanti kita bareng-bareng kita sampaikan di kombel gitu ya. Nggak apa-apa tuh Bu Harmi, kita minta pertolongannya Bu Harmi. Jadi nanti kita Bu Arni saya dampingi ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah, komite pembelajaran. Terus nanti kita akan masuk di dalam kombel tersebut, memasukkan materi atau topik terkait dengan perubahan yang membawa perubahan ke anak kita. Jadi ya tadi seperti disiplin positif, segitiga restitusi, dan ini sangat penting sekali Bu terkait dengan kombel itu ya. Jadi nanti dengan kombel kita memberikan materi, Bapak Ibu guru dengan kompak akan tahu apa isi dari materi tersebut. Insya Allah akan membuka hati dari Ibu. Oh ternyata pentingnya disiplin positif, pentingnya segitiga restitusi itu seperti ini. Jadi akan membawa perubahan pada anak didik kita. Secepatnya ya Bu Harmi ya, masalahnya kan ini mumpung masih tahun ajaran baru, masih ada siswa baru. Kalau pikiran saya ya, kalau kita menerapkan dari awal sekali, saya berharap ini yang anak-anak siswa baru ini biar sudah tertanam budaya positif di dalam diri mereka. Saya takutnya kalau besok-besok mereka sudah kebancet, terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik. Saya takutnya kan gitu. Kalau nanti kita bisa mulai dari sekarang, nanti anak yang siswa baru ini bisa sudah tersosialisasikan, harapan saya bisa dimulai secepatnya. Nah, saya khawatir banget Bu, kok semakin kesini kok rasanya itu pundak kita ini semakin berat gitu ya toh. Iya, semakin ringan lah. Paling enggak ya, yang kemarin itu persentasenya 90 atau berapa ini bisa dikurangi gitu ya Bu Harmi ya. Saya minta tolong banget nanti saya dibantu, minta dukungannya, supportnya nanti biar kepala sekolah nek mungkin bersatu Tuhan memperhatikan kan, siapa tahu berdua jadi lebih berat. Saya harapannya kayak gitu loh. Apa ya Bu Harmi ya? Iya, enggak apa-apa Bu, nanti akan saya laksanakan secepatnya. Jadi ini demi anak didik kita, itu nanti jangka panjangnya anak didik kita berubah menjadi lebih baik lagi begitu Bu Ani. Dan terima kasih Bu Ani sudah membersamai saya. Itu jadi ini sangat bermanfaat sekali buat kita ya Bu ya, juga anak didik kita sama rekan guru kita gitu. Ya, terima kasih ya Bu Harmi. Mohon maaf banget sudah ganggu waktunya Bu Harmi. Harusnya di kelas, malah saya eret-eret kesini. Nggak apa-apa gitu. Tidak mengganggu Bu Ati. Jadi saya malah senang bahwa ini sebagai tempat curhat, tempat sharing kita Bunda Ani. Terima kasih ya Bu Harmi. Mohon maaf kalau banyak salah kata, kalau sudah ganggu waktunya. Terima kasih atas bantuannya, dan saya berharap
terima kasih juga untuk kolaborasinya. Iya, sama-sama Bu Armi. Terima kasih Bu Armi. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Armi. Bagaimana kabarnya Bu Titi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Saya harap teman-teman juga demikian ya, baik-baik selalu Bu Armi. Ya, alhamdulillah sehat nih Bu. Kita saling mendoakan selalu sehat ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Armi. Untuk hari ini Bu Titi punya waktu luang tidak nggih? Alhamdulillah hari ini saya kosong jam, belum ada itu, anak-anak masih mengikuti kegiatan P5 tuh sampai jam terakhir, jadi waktu saya kosong hari ini. Ya, alhamdulillah Bu Titi punya waktu dengannya. Gini loh Bu, saya itu mau sharing dengan Ibu. Oh iya, silakan monggo. Kalau bisa saya bantu, saya akan membantu dengan penuh hati. Ya, terima kasih Bu. Di Bu Armi Begini sama-sama. Bu, saya itu punya cerita Bu di kelas 8H Bu, Ya. bahwa ada beberapa anak yang terkait dengan pelajaran IPA. Pelajaran saya itu sulit mengikuti pelajaran IPA dan pengimbasannya ke nilai yang belum tercapai Bu. Oh begitu. Kira-kira dari obrolan ini dulu gitu ya. Apa yang Ibu harapkan dari kita ngobrol hari ini? Jadi yang saya harapkan ketika saya ada masalah nanti ada solusinya dan ada tindak lanjutnya Ibu. Oh begitu, dari permasalahan yang Ibu Hani tadi ya ceritakan itu banyak juga di masalah-masalah di kelas lain mungkin gitu dalam sekolah-sekolah itu. Apakah Ibu sudah mencoba untuk menerapkan apa gitu sehingga anak itu bisa membaik gitu? Sebetulnya sudah Ibu, bahwa saya itu sudah menerapkan yang pertama pembelajaran berdiferensiasi, Ya, bahwa bagus. dengan pembelajaran berdiferensiasi itu saya sudah memetakan anak dengan Iya. cara bakatnya, minatnya itu sudah. Yang kedua diskusi Bu. Iya. Terus yang ketiga karena mapel saya itu IPA nih, jadi tidak lepas dari praktikum dan tentu saya juga menggunakan media digital Ibu, yaitu kadang Padlet, terus Canva, itu Bu. Bu Harmi sudah melakukan dengan sangat baik itu. Memang gitu ya, untuk pelajaran IPA itu sebagian entah besar entah kecil, tapi murid-murid kita itu seakan jadi momok ya, karena mereka berpikir kalau pelajaran IPA itu menghitung, bukan itu dia ada rumus lagi apakan dan sebagainya. Itu membuat mereka, apalagi yang fisika itu di bulan minggu, buat mereka seolah-olah sudah itu duluan, mungkin enggan atau males gitu ya. Dari yang Ibu ceritakan tadi, Ibu sudah menerapkan banyak hal di situ. Ada pembelajaran diferensiasi itu, ada bakat minat dan sebagainya. Itu sudah sesuai dengan apalagi dilengkapi dengan metode-metode pembelajaran. Dan pembelajaran yang dilakukan sudah bagus itu. Nah, di sini bagaimana hasilnya Bu? Apakah sudah maksimal atau belum? Ya begini Bu, saya itu sudah menerapkan berbagai macam pembelajaran yang inovatif ya Bu ya tadi. Iya. Dari kelas 8H itu bahkan ada yang nilainya itu murni 96 Bu ketika Iya. ujian kemarin. Terus Bagus itu. iya, terus mayoritas itu nilainya juga istilahnya tidak jelek-jelek banget Bu. Ya itu tadi ada 3 anak tadi Bu yang membuat apa namanya nilai itu di bawah KKM Bu. Itu solusinya bagaimana ya Bu ya, walaupun saya sudah menerapkan metode yang diferensiasi, yang diskusi, yang praktikum. Mungkin Ibu ada cara, ada solusi terkait dengan masalah saya ini Bu. Iya, tepat sekali Bu. Bahwa kita sebagai guru harus mencari solusi dari anak-anak kita, permasalahan mereka, apa latar belakang semuanya. Nah sekarang coba Bu, apakah Bu Andi sudah melakukan koordinasi dengan guru mapel yang lain? Oh, kalau itu saya belum Bu. Jadi saya belum koordinasi dengan terkait dengan guru BK atau guru wali itu saya belum Ibu. Terus gimana ya Bu solusinya? Coba saya mau tanya, apakah Ibu juga sudah ngobrol dengan anak-anak itu? Kira-kira apa penyebabnya sehingga mereka itu kok dengan pelajaran yang Ibu ambil itu mendapatkan nilai yang di bawah KKM gitu? Dari ketiga anak itu tentu saya sudah yang pertama itu saya bahkan memanggil secara
personal, Mas kenapa ketika kamu itu pelajarannya Bu Harmi kok selalu istilahnya membuat ulah dengan temannya, terus ketika di dalam kelas itu ngantuk, jawabannya gimana Bu? Ya saya adanya seperti ini Bu, ya sudah begitu Bu. Terus yang kedua itu saya ajak juga ngobrol secara personal, itu juga ya saya itu ketika sekolah hanya sekolah ngantuk Bu gitu. Bahkan saya itu ketika mau ke kelas 8 saya itu membutuhkan tangan yang kuat Bu. Gini Bu, soalnya ada anak yang ketika pas pelajaran saya itu hanya kepalanya itu ditaruh di meja tidur dan tidur. Jadi setiap kali itu bahkan satu hari itu saya bisa menengengkan kepala itu 2-3 kali. Tidur lagi, begini, tidur lagi. Saya bagaimana ya Bu ya untuk solusinya itu? Caranya yang paling tepat itu ya Bu ya? Iya. Kalau kita melihat ini sebagai guru, ada murid kita yang sekian banyak antusias. Ada 3 anak yang seperti itu, otomatis tergugah hati kita, nurani kita sebagai seorang ibu bagi anak-anak mereka di sekolah. Bagaimana kita itu menyelesaikan dari permasalahan yang ada pada diri anak tersebut. Tindak lanjut apa yang sudah dilakukan oleh Bu Harmi? Ya kalau masalah pendampingan juga sudah Bu, itu pendampingan sudah saya lakukan. Bahkan terkait dengan pendampingan itu biasanya saya laksanakan kurang lebih 15 menit, 20 menit. Itu tempatnya di sebelah masjid Ibu yang ada ruangan kosong, tetapi tetap juga Ibu seperti itu. Iya. Kalau nggak apapun sudah dilakukan, ini kita sudah berusaha, Bu Harmi sudah melakukan yang terbaik buat anak kita. Iya, Ibu. Mungkin langkah berikutnya melakukan koordinasi Bu, koordinasi antara guru, terus bagi wali kelas, kemudian guru BK, kemudian orang tua dari anak tersebut. Insya Allah mungkin 2 atau 3 hari ini saya juga perlu waktu untuk ada kesempatan saya untuk mencari data dari anak tersebut, misalnya dari tes IQ, kemudian tes bakat minat, juga latar belakang sosialnya mereka itu bagaimana, apa keluarga atau dari lingkungan, itu juga kita perlu tahu bulan ini. Oh begitu ya Bu ya, baik Bu. Itu berarti nanti pada intinya kita satu mengumpulkan guru BK ya Bu ya, yang kedua guru wali kelasnya, yang ketiga terkait dengan orang tua, terus terkait dengan guru BK nanti kita bisa melihat dari tes IQ-nya nanti anak itu memiliki apa namanya tes IQ yang bagaimana, begitu ya Bu ya? Iya, tepat sekali Bu Ani. Kita bersama-sama kita berkolaborasi Bu Ani. Kalau kita sendiri sudah berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin kemampuan kita, tapi anak sudah belum berhasil, maka kita harus berkolaborasi. Kita bekerja sama dengan guru-guru yang lain dan terkait dengan anak itu. Yaitu kan tadi ada wali kelas. Anak wali kelas itu sebagai pengganti orang tua di sekolah. Kemudian kalau sudah seperti itu dengan guru BK yang tahu ya tentang psikologis anak, data-data anak dan sebagainya. Dan terakhir adalah orang tua. Di sini terkadang orang tua itu memang kurang perhatian juga ada, dan ternyata itu banyak nih kendala-kendala dari anak itu, latar belakang yang berpengaruh itu ternyata dari keluarga. Bagaimana keluarga itu terlebih dahulu mempengaruhi bagaimana anak itu belajar. Kalau dari insya Allah kalau keluarganya itu sudah baik-baik saja, kemudian orang tua juga mensupport, mendukung kegiatan anak belajar di rumah dan di sekolah, tentu anak tersebut tidak mengalami hal seperti itu. Maka kita harus berusaha untuk cari solusinya dari guru ini sendiri ya. Iya. Saya hanya sebagai itu ya, Bu Ani ya. Bu Harmi saya sebagai itu aja ya, fasilitator. Iya, Bu. Tidak bisa memberikan itu solusinya, Iya. tapi itu bisa dari guru. Iya. Iya. Jadi ini ya Bu ya, nanti dengan solusi seperti ini Iya. semoga saja nanti membawa perubahan pada diri anak ya Bu ya. Iya. Jadi nanti jangka panjangnya itu anak akan memiliki perubahan yang lebih baik ya Bu ya. Iya. Gitu. Jadi komitmen saya ketika nanti saya itu punya cerita seperti ini, berarti solusinya selain saya menerapkan pembelajaran tadi yang berdiferensiasi, yang diskusi, yang praktikum, Iya. nanti juga istilahnya mengumpulkan orang tua, wali, guru BK itu sebagai tindak lanjut berikutnya yaitu Nah, tepat sekali. Di sini Bu Harmi sudah bisa
mencari dan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Bagus sekali Bu Hani, luar biasa. Semangat selalu ya Bu Hani. Iya, terima kasih. Ibu juga semangat ya Ibu. Terima kasih. Saya sudah mengganggu waktu Ibu. Ya Bu ya, mohon maaf apabila sharing saya ini ada salah kata dalam berbicara. Saya mohon maaf ya Bu ya. Terima kasih sekali atas sharingnya ya Bu ya. Sama-sama Bu Hani, semoga kita menjadi guru-guru yang baik buat anak kita di sekolah. Amin. Amin. Ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Hani. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam Bu Titi. Ada apa ini Bu Titi? Bu Hani, bolehkah saya mengganggu sebentar? Saya minta waktunya Bu Hani sebentar. Oh iya, silakan monggo Bu Titi. Iya, saya itu juga dari kemarin itu mau ngobrol sama jenengan gini kok, tapi kok kayaknya sibuk banget tiap hari keluar. Kalau di sekolah juga, aduh, mondar-mandir sana sini. Ini waktu baru longgar Bu Titi. Ya, alhamdulillah, saya longgar dan disempatkan untuk bertemu dengan Bu Hani. Saya ingin ngobrol, ada yang saya bicarakan dengan Bu Hani. Mungkin, nggak apa-apa Bu. Tapi ini lagi longgar ya Bu? Iya, saya juga Bu Hani juga kan? Iya, alhamdulillah Bu longgar. Kalau DP itu kalau nggak ada siswa yang bermasalah aja longgar Bu. Terima kasih. Sehat tak Bu Titi? Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Saya tuh ini agak bingung dan juga sedikit kesal. Kesal kenapa, Ini Bu biasanya Titi? Ibu Hani kan yang dihadapi anak ini. Sekarang yang nanya gurunya ini Bu. Ya nanti sebisa mungkin Bu, kalau dengan mengharapkan ada sesuatu yang mau disampaikan sama saya harapan saya juga semoga nanti saya bisa membantu Bu Titi. Apa yang menjadi keluh kesah Bu Titi nanti saya bisa membantu semaksimal kemampuan saya. Nanti di Bu Titi ini. Ya ceritanya Bu. Ya, mau saya malu tapi gimana lagi? Nah, malu kenapa tuh Bu? Saya itu Ibu, saya merasa terbebani. Nah, kenapa? Setiap saya mengajar di barang itu ada beberapa anak itu yang seolah tidak mau menerima pembelajaran saya. Itu ada 2-3 anak Bu, saya amati itu. Kenapa Bu? Contohnya apa? Ya itu Bu, anak itu kadang malah suka asik sendiri ngobrol berdua gitu. Walah, Tidak di malah kelas mengganggu. itu Bu? Iya, malah mengganggu temannya atau apa yang sudah fokus itu, tahu-tahu malah dibuat Diganggu. nambah satu. Oh gitu, oh iya iya. Kira-kira apa ya, saya itu kok bingung gitu. Benar pernah ngajak ngobrol ke anak-anak itu enggak Bu? Face to face gitu, ngajak di tempat yang agak longgar gitu, pernah enggak? Pernah Bu, saya juga pernah saya lakukan Bu. Ketika saya nasihati, saya tanya, dia hanya bilangnya, dia pun saya yang males gitu katanya. Malas, ya Iya, Allah. seperti itu. Dan jangan tanya enggak apa kenapa dia bisa malas atau mungkin faktor apa gitu? Tidak Bu, dia tidak mau jawab ya, hanya bilang lalu malas. Kemudian dia sudah bilang mau tidak pulang lagi, tapi pada kenyataannya juga Masih seperti bilang itu. lagi. Itu terjadi di mapel jenengan saja atau mapel yang lain Bu? Kalau mungkin teman-temannya pada cerita gitu. Oh iya, Orang sudah kebiasaan gitu ya rame. saya tanya sama matematika Bu, itu juga sama Bu. Sama kayak gitu. Tapi saya ingin Bu, ingin anak itu biar ada peningkatan gitu, biar ada perubahan lah. Untuk nilainya gimana Bu itu? Alhamdulillah tetap di bawah saya Bu. Walah. Hasilnya karena tidak memperhatikan. Jadi merepotkan kita juga nih. Ya Bu, saya bagaimana ya Bu? Saya juga berpikir apakah itu model pembelajaran yang saya lakukan itu keliru begitu. Dan memang yang sudah jenengan berikan apa Bu model pembelajarannya? Pada awalnya saya itu menggunakan metode konvensional ya Bu. Misalnya saya itu mungkin ya itu karena menggunakan metode itu saya banyak yang ngomong gitu ya. Karena anak Saya jenuh deh. mungkin tidak memberikan kesempatan pada murid untuk berbicara. Tetapi setelah saya coba lihat anak-anak itu, saya juga menyadari saya mengubahnya Bu. Saya sudah merubah metode model pembelajaran saya, saya memperhatikan murid, tapi anak itu masih tetap gitu. Oh gitu. Dan kalau di kelas itu menggunakan media yang menarik itu pernah nggak Bu? Misalkan kayak Padlet, kayak kuis
dengan pakai diskusi gitu, metode diskusi? Oh iya, Bu, saya juga menggunakan metode diskusi, kemudian berdiskusi kelompok, kemudian demonstrasi, kemudian project juga. Anak itu aktif nggak, Bu? Ya, kalau dia menggunakan media itu dia aktif ya, Bu. Tapi kalau pas setelah itu kembali lagi. Ya. Jadi pas intinya malah kadang anak itu sering Iya. cowok gitu nih. Iya. Mungkin aktifnya tuh juga dia kita menggunakan HP, dia mungkin main yang lain, Bu. Oh gitu, Iya. iya. Berarti mungkin ada sesuatu kan. Pernah nggak Bu Titik cari tahu dia ini apa namanya? Mungkin kan kadang-kadang anak ini punya profil belajar yang berbeda, Bu. Jadi kadang ada anak yang visual, ada anak yang kinestetik. Pernah nggak Ibu melakukan diagnostik dulu sebelum pembelajaran, Bu, untuk mengetahui gaya belajar itu? Iya. Itu belum saya lakukan. Oh iya. Jadi siapa tahu tuh Bu, nanti ketika jenengan sudah menggunakan itu anak lebih antusias gitu. Nah terus juga pernah nggak jenengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tuh? Ya, kira-kira ini saya juga sudah menggunakan, Bu. Bisa menggunakan juga ya padahal. Iya, menggunakan. Hmm. Tapi anak itu juga itu, Bu. Saya tuh pengennya anak itu juga biar seperti yang lain, seperti itu. Karena ya kita itu memang tujuannya untuk seluruh anak ya Bu ya, bukan hanya anak yang pintar saja. Iya. Oke. Jenengan pernah ini nggak Bu cari tahu latar belakang sosialnya di rumah, lingkungan teman sebayanya, terus juga di lingkungan sekolah itu seperti apa, itu pernah cari tahu nggak? Iya, pernah, Bu. Saya juga minta itu teman-teman yang dekat rumahnya, dekatnya kan orang tuanya ada di rumah, Bu. Oh gitu, kayak cari perhatian gitu ya Bu ya? Iya, seperti itu. Jadi orang tuanya itu merantau, jadi dia tinggal bersama neneknya saja. Oh, nah itu bisa jadi Bu. Nah kadang kala kita itu mengurusi anak yang orang tuanya komplit aja kita masih kewalahan, apalagi ini anak yang ditinggal orang tuanya. Jadi kemungkinan permasalahan yang di anak itu lebih kompleks lagi kan Bu ya. Oke. Terus saya ingat, Bu, apakah saya itu harus itu nih, Bu, mungkin belum sering saya lakukan, yaitu saya waktu sebelum belajar itu saya minta anak untuk mindfulness itu dulu. Oh iya, itu juga bisa Bu. Jadi kita itu memang harus membuat situasi pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu menarik, terus juga sesuai dengan kebutuhan anak, terus juga sesuai dengan bakat minat anak. Nah itu kan memang kita harus bisa memfasilitasi itu semua Bu. Nah siapa tahu anak-anak ini tidak sesuai dengan apa yang harus mereka dapatkan, apa yang harus mereka perlukan, itu mungkin tidak sesuai. Jadi menurut saya ini tidak bisa berhenti sampai kita saja Bu, gitu. Ini harus ada tindak lanjut, gitu. Nah tindak lanjut ini tidak hanya melibatkan saya sama Bu Titik saja, tapi nanti kita harus melibatkan rekan yang lain Bu. Misal ada guru BK-nya, ada wali kelasnya, juga ada guru mapel yang lain. Siapa tahu nanti kan jenengan mengajar bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia dia seperti itu, tapi mungkin waktu di olahraga atau mungkin waktu di TIK, waktu di seni budaya dia bagus. Kan kita nggak tahu potensi anak loh. Nah, biar kita tahu potensi anak itu berarti kita harus melakukan tes diagnostik yang meliputi tes bakat minat, tes kemampuan dasar, sampai juga gaya belajar. Oh iya, Bu. Kaitan dengan itu berarti mungkin anak itu memang nggak suka membaca ya, Bu. Nah, bisa jadi. Karena kita lanjutkan ke tindak lanjut ya Bu Titik. Setuju nggak? Setuju, saya setuju sekali. Alhamdulillah, terima kasih sudah bikin lega, Bu. Lega dengan solusi. Saya juga akan berkomitmen ke depan. Beberapa hari lagi saya akan tadi Bu Ani sudah menuntun saya, sehingga saya hari ini menemukan solusi dari apa yang saya kerjakan selama ini, kekurangan apa yang saya kurang itu bukan saya laksanakan segera, Bu. Biar anak-anak itu jadi anak-anak yang baik seperti teman-temannya, dan juga kan baik, tidak kurang dari KKN lagi. Nah, nanti untuk tindak lanjutnya Bu Titik tidak hanya sebatas kita nggih. Nanti ada guru BK-nya, ada wali kelasnya, juga mungkin guru mapel yang lain. Juga yang paling utama harus ada orang tua juga. Biar kita tahu seperti apa waktu di rumah, dan juga kita kan butuh kolaborasi dengan orang tua juga Bu. Nanti
Bu Titik, saya mohon bantuan Bu Titik juga. Nanti Bu Titik mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan anak tersebut, baik itu dari temannya, teman sekelasnya, kemudian teman bermainnya, kemudian lingkungan di rumahnya Bu, itu juga yang terpenting ya. Terus nanti kalau nanti saya akan menjembatani untuk berkomunikasi dengan guru BK-nya, dengan wali kelasnya, dan juga nanti akan saya lakukan koordinasi dan komunikasi dengan orang tuanya. Nanti dalam jangka waktu 2-3 hari ini saya minta Bu Titik membantu saya melengkapi data-data itu, saya juga melengkapi data-data dari saya, dan nanti kita bertemu, kita cari solusi yang terbaik untuk anak-anak ini yang meliputi saya, jenengan, guru mapel yang lain, kemudian wali kelas, dan juga guru BK. Otomatis juga harus ada orang tua. Ngoten nggih Bu Titik nggih. Alhamdulillah, Ya. saya lega Bu. Terima kasih Bu Ani, waktu juga kesempatan yang diberikan pada saya, Bu Titik. sehingga membantu saya seperti itu, mendampingi saya, memfasilitasi saya, sehingga saya saat ini sudah menemukan solusi dan akan melakukan komitmen pembelajaran selanjutnya. Nah tadi nih Bu yang pembelajaran yang mungkin dari mindfulness, dari nanti dicoba nih Bu Titik nggih. Nanti terus untuk tindak lanjutnya kita bertemu dengan komponen-komponen yang berkaitan dengan anak tadi. Maka nih Bu Titik nggih, nanti saya hubungi Bu Titik lagi. Mohon ditunggu dan mohon bantuannya juga. Maka nggih. Sekali lagi terima kasih Bu Ji, Ani. Sehat selalu Ibu Ani. Amin, amin. Semoga ngobrol kita hari ini ada manfaatnya nih Bu Titik. Baik sekali Bu Ani. Nanti biar kita bisa melakukan kolaborasi dengan yang lainnya juga. Nanti nggih, semangat selalu nih Bu Titik nggih. Jangan lupa untuk selalu membimbing anak-anak kita, karena anak-anak Bu Titik juga menjadi tanggung jawab saya juga. Nanti nih Bu Titik nggih, semangat selalu nggih. Semoga Bu Titik paling sehat selalu. Semangat nggih. Nggih, sami-sami Bu Titik. Waalaikumsalam Bu Titik, sehat selalu. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Titik. Apa kabar hari ini? Baik dan sehat Bu Titik. Begitu pula Bu Titik, bagaimana kabarnya Bu Titik? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik. Semoga kita semua diberikan kebaikan di dunia. Alhamdulillah. Tadi Bu Ani sudah melakukan coaching dengan Bu Ani. Nah, sebelum penutupan, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada penjenengan. Yang pertama, apa yang Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait dengan indikator dan keterampilan yang dilihat? Jadi coaching pada hari ini saya sudah menggunakan alur tirta Bu yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, di situ sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi, sudah ada rencana aksi, dan yang terakhir itu ada tujuannya Ibu. Dan tentu dengan alur tirta ini saya bisa menggali pertanyaan dari coaching, sehingga ketika ada masalah itu ada solusi dan ada tindak lanjutnya Ibu. Alhamdulillah, sudah bagus sekali Bu Ani. Untuk ini Bu Ani, menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching sudah berjalan dengan baik, sudah menggunakan alur theta. Kemudian Bu Ani sudah bisa menggali pertanyaan-pertanyaan di mana coaching itu akan menemukan solusinya, dan itu sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang ketiga itu, kompetensi apa lagi yang Bu Harmi akan kembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan tadi? Jadi berdasarkan coaching pada hari ini saya akan memahami lebih dalam lagi terkait dengan alur tirta, sehingga terkait dengan coaching berikutnya itu akan berjalan dengan baik Ibu. Alhamdulillah, untuk ini berjalan dengan baik. Ya, Tetap Bu. semangat selalu. Semangat Bu. Semoga kita bisa melakukan kegiatan coaching di sekolah kita. Iya Bu. Sudah banget, terima kasih waktunya. Sehat selalu. Iya Bu, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi Bu Titik. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Titik
Harmi nggih? Alhamdulillah sudah Ibu. Lancar Bu Titi? Alhamdulillah lancar sekali. Ya, alhamdulillah. Ya, tadi kan saya sebagai observer gitu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai proses coaching tadi yang sudah jenengan sama Bu Harmi laksanakan, Ji. Oke, pertanyaan yang pertama Bu Titi, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator dan pencapaian yang sudah diraih Bu Titi? Alhamdulillah Bu, untuk kegiatan coaching saya lakukan bersama kami tadi, kami sudah melakukan dengan alur tirta. Alhamdulillah. Kemudian di sini saya sudah menanyakan tentang tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, alhamdulillah. Bagus berarti. Selanjutnya. Sehingga saya dalam menggunakan alur tersebut, saya bisa menggali kondisi saya, menceritakan masalah, kemudian kalau saya bisa menemukan solusinya sendiri. Berarti insya Allah tujuan coachingnya sudah tercapai nih Bu Titi. Sudah. Terus yang kedua Bu, ini komentar saya nih, menurut saya sebagai seorang observer itu proses yang sudah dijalani antara Bu Titi dan Bu Harmi tadi sudah berjalan dengan baik juga Bu, seperti itu. Terus proses coaching juga sudah sesuai dengan alur tirta nggih. Dan antara lain dengan tadi apa namanya? Tujuan, identifikasi, rencana aksi juga tanggung jawabnya sudah tercapai semua. Dan juga Bu Titi sudah bisa menggali potensi atau kemampuan yang ada pada diri Bu Harmi, sehingga Bu Harmi sudah dapat melakukan atau dapat mencari solusinya sendiri atas permasalahan yang sedang dihadapi Bu Harmi. Atau Bu Titi itu dari saya. Kemudian yang ketiga Bu Titi, saya mau tanya juga, kompetensi apa saja Bu Titi yang ingin Anda kembangkan setelah proses coaching yang tadi itu? Kira-kira apa yang akan Anda lakukan Bu Titi? Dengan kegiatan coaching pada hari ini yang saya lakukan, itu saya bisa memahami alur tirta itu lebih baik juga. Saya juga bisa mengembangkan diri untuk menjadi seorang coach yang baik buat coach saya. Sehingga permasalahan yang dihadapi oleh coach saya bisa diselesaikan dengan sendiri dengan fasilitas saya sebagai fasilitator saja untuk menentukan sebuah solusi. Berarti secara keseluruhan proses tadi sudah berjalan dengan baik, tujuannya juga sudah tercapai, sudah ada rencana aksi, rencana tindak lanjutnya di Bu Titi ini. Terus juga sudah ada tanggung jawab untuk melakukan apa yang menjadi kesepakatan bersama tadi. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya monggo nanti bersama-sama kita berkolaborasi untuk melakukan tindak lanjut dari proses coaching ini tadi. Maten Bu Titi, sehat dan semangat selalu. Semoga kita diberikan kelancaran sehingga kita bisa mengembang dan mendidik anak-anak kita dengan baik. Terima kasih. Perkenalkan Ibu Titi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bu Harmi. Waalaikumsalam Bu Harmi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Harmi? Alhamdulillah sehat Bu, masih diberikan kesehatan sama Allah sehingga bisa melaksanakan semua tugas dan kewajiban hari ini. Alhamdulillah sudah tetap semangat dan ujian dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi tadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching ya. Jadi sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal yang terkait dengan observasi pada hari ini. Jadi yang pertama itu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator, terkait dengan keterampilan yang dilihat. Oh gitu. Pada saat saya melakukan coaching bersama Bu Titi tadi saya sudah berusaha untuk sesuaikan dengan alur tirtanya, yaitu untuk mencapai tujuannya, untuk mencari
menggali potensi dari Koci, dari Bu Titi, dan alhamdulillah saya sudah bisa memahami apa sebenarnya permasalahan yang dialami oleh Bu Titi. Juga saya sudah memfasilitasi agar supaya Bu Titi ini bisa mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi, dan juga kami sudah berkomitmen untuk melaksanakan tindak lanjut yang sudah kami sepakati bersama. Iya. Ya luar biasa Bu, Ibu sudah menerapkan alur tirta dengan 4 komponen dan sudah bisa menggali masalah dari Koci itu ya Bu ya, luar biasa. Alhamdulillah Bu. Ya, jadi oke Bu Ani, menurut saya guys sebagai observer proses coaching yang sudah berjalan dengan lancar, sudah berjalan dengan baik, ya, yang sudah menggunakan alur tirta dan sudah bisa menggali potensi masalah dari Koci, ya, ini sangat luar biasa sekali. Dan tentu coaching ini sudah dilakukan dengan menggunakan prinsip Koci. Ya, alhamdulillah Bu Harmi. Nah ini pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Kompetensi apa lagi yang Ibu akan kembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan pada hari ini? Yang ingin saya kembangkan itu yang tentang teknik untuk menggali potensi gitu, yang harus saya sesuaikan dengan alur tirtanya, karena itu membutuhkan keterampilan juga. Ternyata tidak mudah untuk melakukan proses coaching ini sehingga bisa terjalin komunikasi dua arah, sehingga kami bisa sesuaikan dengan alur tirta yang seharusnya gitu. Ya,